Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Nur Fadli dari kelas 1031 akan menjelaskan tentang dasar-dasar mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah chip tunggal yang memiliki kemampuan untuk diprogram dan digunakan untuk tugas-tugas yang berorientasi kendali atau kontrol. Mikrokontroler berfungsi untuk mengendalikan sebuah pekerjaan tertentu secara terprogram. Ada beberapa bagian atau komponen dari mikrokontroler seperti port input-output, clock, CPU, dan memori. Port input-output. Port ini disebut input-output karena dapat digunakan sebagai masukan atau sebagai keluaran. Sebagai masukan atau input, misalnya jika sebuah sensor atau switch diprogram oleh mikrokontroler. Dan sebagai output, misalnya jika sebuah perangkat seperti LED atau relay yang diprogram oleh mikrokontroler. Nah, karena mikrokontroler merupakan rangkaian logika sekuensial di mana proses bekerja melalui zona waktu, maka diperlukan rangkaian jam yang menyediakan jam untuk seluruh bagian sistem mikrokontroler. Di dalam mikrokontroler juga terdapat arsitektur. Misalnya arsitektur RISC, yaitu Reduced Instruction Set Computer, merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur modem dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Biasanya digunakan pada komputer berkinerja tinggi seperti komputer vektor. RISC memiliki karakteristik seperti satu putaran eksekusi. Prosesor RISC mempunyai CPU atau waktu per instruksi setiap putarannya, melakukan eksekusi secara simultan atau sering disebut teknik planning, yang bertujuan untuk proses instruksi yang lebih efisien, dan jumlah register yang sangat banyak, serta rangkaian instruksi built-in pada prosesor yang terdiri dari perintah-perintah yang lebih ringkas dibandingkan dengan RISC. RISC juga memiliki keunggulan dalam kecepatan, sehingga banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan kalkulasi secara intensif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Cynthia dari kelas 10 TKJ 2. General Purpose ialah salah satu jenis komputer yang dirancang dan dibuat untuk keperluan yang jelas. Secara umum, komputer yang dimaksud tersebut bisa digunakan untuk mengerjakan segala macam pekerjaan maupun tugas yang sesuai. Stage adalah register petunjuk. Stage merupakan mekanisme printer pada sistem komputer. Belasnya diimplementasikan dengan memori utama, bukan memori sendiri. RAM adalah memori akses random statis. Statis menambahkan bahwa memori penyimpanan isi selama power tetap berjalan. Tidak seperti RAM, dinamis RAM yang perlu disegarkan secara berkala. RAM dirancang memang digunakan transistor tanpa kapasitor. Tidak adanya kapasitor tidak membuat kebocoran daya sehingga RAM tidak memerlukan flash berkali-kali. RAM juga dirancang menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasi. Desain ini membuat RAM lebih mahal, tapi juga lebih cepat dibandingkan dengan DRAM. Chip secara fisik, biaya membuat chip RAM sekitar 30 kali lebih besar dan lebih mahal daripada DRAM. Tapi RAM tidak boleh bingung dengan memori read only dan memori flash, karena ini adalah memori yang sudah menguap dan menyimpan data hanya saat satu daya terus berlanjut. Akses acak menunjukkan bahwa lokasi di memori dapat diakses, dibaca, atau ditulis dalam waktu yang tepat terlepas dari lokasi alamat data di memori. Chip RAM biasanya digunakan sebagai channel memori, terutama karena kecepatannya. Saat ini RAM bisa didapat dengan 2 detik nano atau kurang waktu, bisa mengimbangi kecepatan prosesor 50 mHz atau lebih. Sebuah jenis chip memori semiconductor yang bersifat non-volatile atau jenis memori datanya dapat ditulis serta dihapus.
tetapi data akan tetap ada walaupun dalam kondisi off, serta tidak memerlukan satu daya. EEPROM digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lainnya untuk menyimpan sejumlah konfigura data pada alat elektron tersebut. Pengembangan lebih lanjut dari EEPROM menghasilkan bentuk yang lebih spesifik seperti memori kilat, memori flash. Flash memory lebih ekonomis daripada perangkat EEPROM tradisional sehingga banyak dipakai pada perangkat keras maupun penyimpanan data statik lebih banyak seperti USB flash drive. EEPROM sedikit beda dengan EEPROM isi data atau program. Pada EEPROM dapat dihapus per blok datanya tergantung alamat yang diinginkan untuk dihapus secara elektrik, sedangkan EEPROM isinya data atau programnya tidak bisa dihapus per blok tetapi keseluruhan data terhapus dan menghapus data dengan menggunakan sinar ultraviolet. Sedangkan untuk persamaannya sama halnya dengan PROM dan EEPROM. EEPROM merupakan memori non-volatile informasi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Maulidiansyah dari kelas 10 TKJ 1. Ingin menjelaskan dasar-dasar mikrokontroler. Pengertian mikrokontroler, CPU, Control Processor Unit, adalah sebuah pusat komputer yang merupakan perangkat keras dari komputer itu sendiri yang bertugas atau berfungsi sebagai penerima dan pelaksana suatu perintah dan data yang ada dari sebuah perangkat lunak. Sedangkan mikrokontroler merupakan suatu bagian elektronik yang dalam wujudnya seperti IC atau integrated circuit yang dapat berfungsi sebagai komputer tetapi dalam ukuran yang kecil atau minim. Kata mikrokontroler ini ialah gabungan dari dua kata yaitu mikro dan controller. Mikro berarti yang sangat kecil, sedangkan controller berarti sang pengendali. Dasar-dasar mikrokontroler, sistem input komputer. Perangkat masuk menyajikan sebuah informasi kepada suatu sistem dari komputer dari komponen luar. Komponen yang penting dalam komputer adalah keyboard. Sistem output komputer. Perangkat saluran dipakai dalam berhubungan sebuah informasi ataupun aksi dari sistem pada komputer dengan komputer luar. CPU. CPU ini merupakan otak daripada komputer yang berguna melakukan sebuah instruksi pada program oleh user. Clock dan memori komputer. Sistem ini digunakan untuk clock atau waktu untuk pembangkit CPU. Program komputer. Program merupakan hasil imajinasi yang diciptakan oleh seorang programmer. Sistem mikrokontroler. Penggambaran sistem pada komputer ialah komponen yang dikelilingi dengan garis yang putus-putus. Bagian itu yang membentuk mikrokontroler. Pengertian port input-output merupakan sebuah port atau tempat dipasangnya konektor I/O, di mana setiap port I/O di bawah kontrol prosesor. Port I/O ini sering kita jumpai di bagian motherboard, berupa sekumpulan port yang siap dihubungkan ke hardware lain. Rangkaian clock adalah jantung yang memberikan denyut-denyut nadi kehidupan bagi sebuah mikrokontroler. Tanpa clock, program dalam mikrokontroler yang memberinya arti dan fungsi tidak akan dieksekusi. Tanpa clock, mikrokomputer praktis akan mati. Arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer atau komputer set instruksi yang disederhanakan merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputer modern dengan instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Arsitektur ini digunakan pada komputer dengan kinerja tinggi seperti komputer vektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmaya Fajri, kelas 10 TKJ 2. Saya akan menjelaskan tentang pengertian General Purpose Rights, Stack Pointer, SRAM, dan EEPROM. General Purpose Rights merupakan register yang memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 16 bit, yang kemudian dibagi lagi menjadi register low dan register high, yang masing-masing bagiannya memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 8 bit. Stack pointer adalah register penunjuk stack. Stack merupakan mekanisme penting pada sistem komputer. Biasanya diimplementasikan dengan memori utama, bukan memori tersendiri. SRAM
adalah memori akses random statis. Statis menandakan bahwa memori penyimpanan isinya selama power tetap berjalan, tidak seperti RAM dinamis yang perlu disegarkan secara berkala. EEPROM adalah sejenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti tabel kalibrasi atau konfigurasi perangkat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikatri Aulia, kelas 10 TKJ 1. Saya akan menjelaskan dasar-dasar mikrokontroler. Pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program dan terdiri dari CPU, Central Processing Unit, memori input-output tertentu dan unit pendukung seperti analog to digital converter atau ADC yang sudah terintegrasi di dalamnya. Fungsi mikrokontroler yaitu sebagai counter, kedua sebagai decoder dan encoder, yang ketiga sebagai flip-flop, yang keempat sebagai pembangkit osilasi, yang kelima sebagai timer atau waktu, yang keenam sebagai ADC, analog digital converter. Jenis-jenis mikrokontroler yaitu yang pertama, keluarga AVR. Chip mikrokontroler inilah yang paling sering digunakan dalam pembuatan modul, project, dan pembelajaran. Yang kedua, keluarga MCS51 cenderung lebih murah dari keluarga AVR, namun dalam segi kualitas dan fitur keluarga AVR lebih unggul. Yang ketiga, keluarga PIS. Yang keempat, keluarga ARM. Penggunaan mikrokontroler dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam bidang hiasan atau dekorasi. Misalnya, kita buat running LED atau buat running text dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, dalam bidang industri. Misalnya, kita buat sensor suhu atau temperatur penghitung pada mesin konveyor, lengan robot, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam bidang rumah tangga. Misalnya, kita buat jam digital, timer on-off, sensor cahaya, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Muhammad, kelas TKJ 2. 1. Gendala Purpose RIX merupakan arsitektur komputer atau arsitektur komputasi dengan instruksi-instruksi yang paling sederhana. 2. Stack pointer merupakan salah satu dari RAM yang metode penyimpanan dan pengambilan data secara khusus. Data yang dibaca dan disimpan tidak dapat dilakukan secara acak. 3. SRAM memori akses acak statik merupakan memori semikonduktor. Kata statik menandakan bahwa memori hanya dapat memegang isinya ketika listrik berjalan, karena SRAM didesain menggunakan transistor tanpa kapasitor. 4. EEPROM merupakan sejenis chip yang tidak terputus yang digunakan dalam komputer dan alat elektronik lainnya untuk menyimpan sejenis konfigurasi data yang tetap terjaga agar tidak terhapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Septian dari 10 TKJ 1 ingin menjelaskan tentang mikrokontroler. Controller merupakan gabungan dari dua kata, yaitu mikro dan controller. Kata mikro berarti ukuran yang sangat kecil, yaitu 1/1 juta, dan kata controller berarti pengendali,
Jadi, mikrokontroler berarti sebuah unit pengendali dalam ukuran yang sangat kecil. Sebuah mikrokontroler minimal mempunyai unit pemroses data, unit penyimpanan, dan unit input-output. Dasar-dasar mikrokontroler. 1. Sistem input komputer, yaitu perangkat masukan menyajikan sebuah informasi kepada suatu sistem dari komputer dari komponen luar. 2. Sistem output komputer, yaitu perangkat keluaran dipakai dalam berhubungan sebuah informasi ataupun aksi dari sistem pada komputer dengan komputer luar. 3. CPU. CPU ini merupakan otak daripada komputer yang berguna melakukan sebuah instruksi pada program oleh user. 4. Clock dan memori komputer. Sistem ini digunakan untuk clock atau pewaktu untuk membangkitkan CPU. 5. Program komputer. Merupakan hasil imajinasi yang diciptakan oleh seorang programmer. 6. Sistem mikrokontroler. Penggambaran sistem pada komputer ialah komponen yang dikelilingi dengan garis yang putus-putus. Bagian itulah yang membentuk mikrokontroler. Jenis-jenis mikrokontroler. 1. CISC, yaitu mikrokontroler dengan sekumpulan instruksi yang utuh bagiannya. Bagian dari mikrokontroler yaitu MCS51 dari Atmel termasuk ke dalam yang bentuk ini. 2. RISC, yaitu mikrokontroler yang mempunyai kumpulan perintah yang tidak utuh atau terbatas. Bagian yang terdapat dari mikrokontroler ARP dari Atmel tergolong bentuk yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Fatul Mu'min dari kelas TKJ 2. 1. General Purpose RISC adalah arsitektur komputer atau komputasi modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. 2. Stack pointer. Stack pointer adalah sebagian besar digunakan Andare untuk memanggil prosedur lainnya. Dengan modern compiler, data akan dibuang terlebih dahulu pada stack, diikuti dengan alamat kembali, sehingga sistem akan tahu di mana untuk kembali setelah itu mengatakan untuk kembali. 3. SRAM. Memori Access Attack Static adalah sejenis memori semikonduktor. Kata statik menandakan bahwa memori memegang isinya selama listrik tetap berjalan. Hal ini dikarenakan SRAM didesain menggunakan transistor, bukan kapasitor. 4. EEPROM. EEPROM adalah sejenis chip memori yang tidak terputus, yang digunakan oleh komputer dan alat elektronik lainnya untuk tempat penyimpanan sejumlah konfigurasi data yang harus tetap terjaga meskipun sumber daya diputuskan. Seperti contohnya tabel kalibrasi dan konfigurasi perangkat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Kusmai dari 10 TKJ 1. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar mikrokontroler. Mikrokontroler, istilah mikro berasal dari mikrokontroler yang berarti pengendali mikro. Disebut sebagai pengendali mikro karena mikrokontroler secara fisik adalah sebuah keping kecil yang merupakan komponen elektronika terintegrasi, dan dalam aplikasi mikrokontroler berfungsi untuk mengendalikan sebuah pekerjaan tertentu secara terprogram. 1. I/O port. Untuk berkomunikasi dengan dunia luar, maka mikrokontroler menggunakan terminal I/O input-output. Port tersebut disebut input-output karena port tersebut dapat digunakan sebagai masukan atau sebagai keluaran. Sebagai masukan, misalnya jika sebuah sensor atau switch dihubungkan dengan mikrokontroler, dan sebagai keluaran misalnya jika sebuah perangkat output LED, relay, atau motor dihubungkan dengan ke mikrokontroler. 2. Clock merupakan sinyal listrik berupa suatu denyutan dan berfungsi untuk mengkoordinasikan atau menyinkronkan setiap proses yang dilakukan oleh komponen di dalam perangkat elektronika. 3.
RIS, singkatan dari Random Intrusive Set Computer. RIS jika diterjemahkan berarti komputasi set instruksi yang disederhanakan, merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputasi modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Arsitektur ini digunakan pada komputer dengan kinerja tinggi seperti komputer vektor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seli Ramadayani dari kelas 10 TKJ 2. Penjelasan pertama yaitu General Purpose Rights. Register yang termasuk dalam kelompok ini adalah register AX, BX, CX, dan DX yang masing-masing terdiri dari 16 bit. Register 16 bit ini mempunyai ciri khas, yaitu dapat dipisah menjadi 2 bagian dan setiap bagian terdiri dari 8 bit. Selanjutnya yaitu stack pointer. Stack pointer adalah register petunjuk stack. Stack merupakan mekanisme penting pada sistem komputer. Biasanya diimplementasikan pada memori utama, bukan memori tersendiri. Selanjutnya yaitu SRAM. SRAM adalah memori akses acak statik, sejenis memori semikonduktor. Kata statik menandakan bahwa memori isinya selama listrik tetap berjalan. Tidak seperti RAM dinamika yang membutuhkan disegerakan secara periodik. Hal ini dikarenakan SRAM didesain menggunakan resistor bukan kapasitor. Selanjutnya yaitu EEPROM adalah sejenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektron lainnya untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektron tersebut, yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti tabel kalibrasi atau konfigurasi perangkat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gelufinski Setiawati dari kelas 10 TKJ 1 akan menjelaskan tentang dasar-dasar mikrokontroler. Controller adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan dapat menyimpan program di dalamnya. Mikrokontroler umumnya terdiri dari CPU, Central Processing Unit, memori input-output tertentu, dan unit pendukung seperti analog to digital converter (ADC) yang telah terintegrasi di dalamnya. Pada dasarnya, mikrokontroler memiliki sifat yang sama seperti manusia. Kalau manusia memiliki jantung untuk bisa hidup, maka mikrokontroler memiliki osilator untuk bisa beroperasi. Adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Bagian-bagian mikrokontroler: 1. Register, 2. Akumulator, 3. Program counter, 4. ALU, 5. Clock circuit, 6. Internal RAM, 7. Stack pointer, 8. Input-output ports, 9. Interrupt circuit, 10. Internal RAM. Could you ever love me? You don't even see me. I'm hanging around, wasting time, hoping that you drop by. And I don't pretend to know what you want. I don't even know where to start, but I'm willing to try. Even if you push me under, it's only gonna make me stronger. It's only gonna feed my hunger. Say the words, say the words. Even if the tide stops turning, even if the world keeps burning, nothing's gonna stop this feeling. Say the words, say the words.
watching the flames burn higher, setting my world on fire. Nowhere to run, nowhere to hide, risking it all on you. And I don't pretend to know how you feel. Either you won't or you will, but I gave it a try. Even if you're too blind to see, and even if you